orang tuanya berpendidikan tinggi, gitu ya. Tetapi karena ada faktor stimulasi yang tidak diberikan, anak ini hanya diasuh oleh mohon maaf bukan nenek, tetapi oleh pengasuh kebetulan yang tunarungu, gitu ya. Akhirnya anak ini di usia 2 tahun justru mengalami keterlambatan di dalam berbicara karena dia sama sekali tidak ada stimulasi. Jadi tadi genetiknya boleh bagus Bu gitu, tetapi ketika kita salah memberikan stimulasi gitu ya, tidak diberikan stimulasi yang memadai, ternyata itu juga akan mempengaruhi. Yang tadi Bu katakan ada pola asuh, bagaimana lingkungan mempengaruhi gitu ya. Nah, itu berkaitan erat sekali. Kemudian kondisi kehamilan dan persalinan. Ini, apalagi ini gitu ya. Kondisi kehamilan dan persalinan. Jadi bagaimana ibu hamil gitu ya, itu harus betul-betul diperhatikan dan dibuat bahagia, jangan sampai cemas. Karena ternyata faktor kecemasan ini juga akan sangat mempengaruhi gitu ya janin. Ketika ibu itu stres, cemas gitu ya, nanti kondisi janinnya itu juga tidak stabil dan itu juga akan mempengaruhi perkembangan setelah kelahiran. Belum lagi istilahnya itu adalah teratogen ya, teratogen atau ada hal-hal yang merusak kehamilan itu sendiri. Sebagai contoh misalkan virus. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar istilah virus TORS, Toxoplasma, Rubella, gitu ya, herpes simplex, cytomegalo. Nah, virus-virus ini cukup membahayakan kondisi janin. Bisa dibayangkan misalkan ketika seorang ibu hamil terjangkit atau terserang virus toxoplasma gitu ya. Toxoplasma itu yang diserang adalah otak. Jadi tadi kita ingat prinsip perkembangan. Jadi kalau pada kondisi kehamilan, jangan dulu di usia 4 bulan di trimester pertama, 4 bulan pertama, 3 bulan pertama, itu yang ditanya jangan dulu jenis kelamin. Kan orang tua tuh kadang laki-laki atau perempuan gitu. Itu belakangan. Karena yang harus dicek terlebih dahulu, apa tadi prinsip perkembangan Bu? Dimulai dari kepala. Bagaimana ketika sekarang sudah ada 3 dimensi ya, USG 3 dimensi dan sebagainya, bisa dicek. Dilihat dulu Dok bagaimana lingkar kepalanya. Otaknya terbentuk atau tidak. Normal atau tidak. Karena virus toxoplasma itu biasanya menyerang di awal kehamilan. Jadi sebetulnya wanita hamil itu ada 2 kemungkinan. Kalau dia pendarahan ya, pada saat kehamilan pendarahan itu hanya ada 2 kemungkinan, rahimnya lemah atau tadi terkena masalah ya virus itu tadi, salah satunya toxoplasma. Nah ketika sudah terserang otaknya itu tidak bisa diperbaiki Bapak dan Ibu. Kondisinya bisa saja mikrosefali. Pada saat lahir mikrosefali itu lingkar kepalanya kurang, jadi kan minimal itu sebetulnya dilahirkan adalah 20 cm ya. Bisa saja itu minus, kurang dari 20, sehingga ini juga pasti ada sesuatu. Mikrosefali, apa itu mikrosefali? Otak belakang itu tidak berkembang dengan baik. Padahal otak belakang ini diperlukan untuk apa? Untuk keseimbangan. Anak tidak akan mungkin bisa berdiri dengan tegak ketika otak belakangnya itu bermasalah. Ya, itu mikrosefali. Bisa juga terjadi kondisi kalau otaknya sudah terserang anansefali. Apa itu anansefali? Kerangka kepala anak janin itu hilang. Jadi tidak ada kerangka kepalanya. Kalau tidak ada kerangka kepala, Ibu bisa bayangkan, dipertahankan pun gitu ya, sampai dengan 9 bulan. Jadi bayi itu mungkin hanya bertahan 2 jam. Setelah itu dia meninggal. Itu toxoplasma. Belum lagi ada yang keren lagi namanya rubella, keren ya. Rubella, tapi hati-hati Bu, ini virus juga gitu pada masa kehamilan. Ketika bayi ini janin ini terserang dengan virus rubella. Rubella itu adalah campak Jerman. Jadi kalau ibu hamil kena campak Jerman, kena campak ya, penyakit campak, itu bisa menyerang bayi. Apa yang diserang? Kadang indera pendengaran, indera penglihatan. Jadi bisa juga bibir sumbing. Atau pembelahan sel tidak sempurna. Pembelahan sel tidak sempurna itu sitomegola. Jadi TORS ya. Tadi rubella itu menyerang bisa indera pendengaran. Jadi anak itu telinganya ada, tapi dia ternyata gedang telinganya tidak ada. Jadi tidak bisa, fungsinya tidak jalan meskipun fisiknya sempurna. Bisa juga tadi virus sitomegola gitu ya. Sitomegola ini yang mengakibatkan pembelahan itu tidak sempurna. Jadi bayi-bayi kembar siam Bu,
kasus-kasus bayi kembar siam itu juga karena virus ini. Kalau yang kembar siamnya mungkin hanya semua organ lengkap ya, dipisahkan mungkin hanya tangan tidak apa-apa. Tapi ketika kembar siam itu kepalanya hanya satu atau mungkin jantungnya hanya satu gitu ya, kembar tapi jantungnya cuma satu, kan nggak bisa, mau tidak mau harus dikorbankan salah satu atau akhirnya dikorbankan dua-duanya. Atau satu lagi, virus herpes simplex ini juga berbahaya ketika ibu itu sedang hamil. Herpes simplex ini kalau ibu hamil yang terkena virus herpes simplex itu biasanya tidak diizinkan oleh dokter untuk melahirkan normal. Kenapa? Karena kalau melahirkan normal bayinya akan terkena virus dan kemudian meninggal. Jadi herpes simplex itu sudah pasti harus operasi sesar. Seperti itu. Jadi virus-virus ini gitu ya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kondisi gitu ya pada saat kehamilan, sehingga ibu hamil gizinya harus cukup gitu ya, harus bahagia. Meskipun saya juga nggak tahu istilah ngidam tuh sebetulnya ada apa enggak gitu, karena jujur saja saya tuh 5 kali hamil loh Bu sebetulnya ya, tapi saya tidak merasakan. Kalau saya kepengen ya saya cari gitu ya. Jadi mungkin setiap orang itu berbeda gitu ya, tetapi gini, kita harus, jadi gimana ya, kita harus edukasi juga gitu ya ibu-ibu yang sedang hamil ini untuk tidak mungkin setiap orang akan berbeda ya pada saat kehamilan, tetapi harus bagaimana caranya gitu ya, harus diedukasi ketika hamil apapun yang terjadi makan. Ini yang harus dimunculkan, karena gini, mohon maaf, mengalami gitu ya ketika hamil kan, saya tuh dulu gini kalau hamil ya, ini piring nih makan gitu ya, dia diemin aja dulu. Soalnya apa? Begitu selesai makan, keluar lagi kan? Keluar lagi, apalagi di trimester pertama kan biasanya kejadiannya seperti itu begitu. Tetapi ketika orang tua itu diedukasi bahwa kalau hamil itu harus sehat, gitu ya. Jadi kan mau nggak mau apa? Kita cari gimana caranya, pokoknya masuk makanan. Karena apa? Janin kan butuh juga untuk, ya butuh nutrisi dari ibunya. Dia nggak bisa, belum bisa makan sendiri gitu ya. Jadi ibunya yang harus semangat untuk sehat. Jadi diedukasi juga ya ibu hamil gitu ya. Proses persalinan itu juga mempengaruhi ya. Bagaimana proses persalinan mungkin ketika harus vakum dan sebagainya kan juga akan mempengaruhi bentuk kepala janin. Jadi bagaimana, jadi harus dipertimbangkan Ibu, apalagi mohon maaf ya ibu-ibu yang ada di daerah gitu ya. Teman saya di Kalimantan waktu itu tidak tertolong pada saat melahirkan karena pendarahan. Karena apa? Kondisi dari rumah gitu ya mau ke layanan rumah sakit terdekat saja gitu ya itu jauh. Nah jadi ini mungkin harus dipertimbangkan betul-betul ya, terutama mungkin ibu-ibu yang bapak gitu ya lebih paham kondisi di lapangan itu seperti apa gitu. Jadi betul-betul dipersiapkan gitu ya ketika, karena yang namanya kelahiran itu kan jihad ya, betul-betul kita berjuang gitu. Berjuangnya luar biasa. Jadi harus disiapkan fasilitas kesehatannya seperti apa. Paling tidak keluarga dan pihak desa gitu ya, itu memperhatikan ketika adanya ibu hamil gitu ya dan menjelang kelahiran. Termasuk juga asupan vitamin dan sebagainya itu harus diperhatikan betul-betul. Nah kemudian apalagi yang mempengaruhi tadi yang Ibu bilang, ekologi, lingkungan. Ya lingkungan itu juga akan mempengaruhi. Lingkungan tuh banyak hal, status sosial ekonomi itu mempengaruhi. Bagaimana akhirnya kita bisa memberikan asupan makanan yang bergizi meskipun tidak harus mahal, tapi tadi diedukasi gitu ya, bahwa sebetulnya makan tempe dan tahu itu sehat gitu kan ya. Tapi juga harus dilengkapi dengan kandungan gizi yang lain. Negara kita kaya gitu ya, punya sayuran, punya yang mungkin di daerah pantai ikannya itu matinya sekali terus dimakan Bu. Kalau kami di Jakarta ikan itu matinya mungkin udah lebih dari 5 kali gitu ya, baru kami makan. Jadi lebih sehat ibu-ibu nih sebetulnya yang ada di dekat pesisir pantai. Ya, jadi kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi. Lingkungan ini termasuk tadi pola asuh gitu ya. Bagaimana anak itu meniru gitu ya kondisi pembentukan bagaimana lingkungan itu mengajarkan hal-hal nilai agama dan moral gitu ya yang berlaku di masyarakat tersebut, itu juga mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya adalah gender ya, peran seks.
Gender, jadi bagaimana kita memandang sesuatu. Ambil contoh misalkan gini, di Indonesia ini saya nggak tahu budayanya itu laki-laki masih jadi mohon maaf ya, bukannya ini, tetapi kadang ada culture atau ada budaya di masyarakat kita, laki-laki itu tidak boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang katanya gitu ya, itu adalah pekerjaan perempuan. Padahal kebanyakan, misalnya contoh memasak, ya jadi koki juga laki-laki ya. Tapi kenapa budaya, misalkan budaya akhirnya menghalangi anak laki-laki untuk belajar memasak misalnya. Ada budaya yang mungkin seperti itu, sehingga ini juga akan mempengaruhi. Harusnya anak itu bisa belajar untuk memasak gitu ya, anak laki-laki bisa belajar memasak, tetapi karena adanya perbedaan pandangan gitu ya terhadap laki-laki dan perempuan ini, akhirnya anak itu tidak tersalurkan untuk belajar memasak tadi. Padahal sebetulnya ketika bermain peran dan sebagainya, kita menemukan anak-anak mungkin akan laki-laki gitu ya main masak-masakan. Nah, jadi peran gender ini gitu ya, itu juga mempengaruhi bagaimana kita memandang gitu ya, sehingga nanti kita memberikan stimulasi juga akan mempengaruhi hal tersebut. Nah, oke. Kemudian baik, pertumbuhan dan perkembangan itu jelas sekali sangat penting ya kan Bapak dan Ibu dalam kehidupan anak. Nah, oleh karena itu apakah perlu dilakukan pemantauan terhadap kedua proses tersebut, proses pertumbuhan dan perkembangan? Perlu nggak dipantau? Perlu. Kenapa? Kenapa Bu? Ini Pak. Oke, silakan Pak. Dari mana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Bidariana dari Garut, Jawa Barat. Pertumbuhan dan perkembangan itu sangat penting dipantau karena yang pertama berhubungan dengan masa depan generasi Indonesia. Lebih skop kecilnya adalah akan berpengaruh terhadap dengan kemampuan dia, otak dia misalnya gitu. Kemudian juga akan berpengaruh dengan bagaimana dia pertumbuhan anak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Dari Garut ya Pak? Iya. Oke. Baik, jadi memang kita perlu sekali untuk melakukan pemantauan gitu ya terhadap perkembangan, karena tadi kita memahami bahwa setiap anak itu kan punya polanya. Ada pola perkembangan yang normatif sifatnya gitu ya, artinya kita harus ngecek gitu kan ya, apakah anak ini betul-betul berkembang sesuai dengan tahapannya, sehingga ketika anak itu berkembang sesuai dengan tahapannya, mereka tentu akan bisa kalau istilahnya itu ada tugas perkembangan gitu ya, atau ada yang memang harus mereka penuhi pada periode usia kronologisnya. Jadi misalkan di usia 4 tahun. Usia 4 tahun itu anak sebetulnya harus sudah bisa apa sih dari sisi motoriknya, harus sudah bisa apa sih dari sisi bahasanya misalkan gitu ya, dari aspek bahasanya. Nah, kalau ini tidak kita pantau gitu ya, maka yang terjadi adalah kita nggak pernah tahu apakah anak itu mengalami keterlambatan atau iya atau tidak. Atau jangan-jangan gitu ya, ada anak yang berkembang lebih cepat daripada usianya. Nah, terlambat atau terlalu cepat gitu ya, ketika kita tidak memberikan stimulasi yang sesuai, itu juga pasti akan mempengaruhi dalam proses perkembangannya. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan pemantauan perkembangan ini ya, kita ingat bahwa anak tadi periode kritis di dalam perkembangan itu adalah di periode-periode awal, 1000 hari awal kehidupan ya, 1000 hari pertama di masa kehidupan mereka. Jadi ini bukan dihitung ketika bayi itu baru lahir ya, tetapi menghitung 1000 hari awal kehidupan itu dihitung dari pada saat mulai konsepsi. Jadi pada saat ibu itu mulai hamil. Ya. Usia kehamilan ini gitu ya, 9 bulan atau 270 hari ditambah tahun pertama kelahiran 365 hari, ditambah lagi tahun kedua kelahiran 365 hari. Jadi periode prenatal gitu ya, kemudian infant, toddler, ditambah lagi 1 tahun lagi sampai dengan usia 3 tahun. Ya, ini penting sekali. Jadi ini adalah periode kritis tumbuh kembang anak, karena ini nanti akan mempengaruhi kualitas kesehatan seumur hidup mereka.
Ketika terjadi masalah gitu ya, ketika terjadi masalah di sini maka gitu ya, berikutnya itu juga pasti akan mengalami hambatan di dalam perkembangan. Ya, ini yang harus menjadi titik kita bersama ya, titik berangkat kita sama-sama. Jadi di sini dalam proses kehamilan tadi kita sudah bahas sedikit ya, dari mulai proses pembuahan sampai dengan kelahiran. Di sini pertumbuhan otak tadi ya Bu ya, saya sudah jelaskan kalau ada masalah gitu ya dengan kehamilannya, maka otak ini juga tidak akan berkembang gitu ya, tidak akan tumbuh dengan sempurna dan tidak juga akan berkembang dengan sempurna. Jadi di sini jelas ibu itu butuh yang namanya gizi mikro dan protein, butuh asupan nutrisi yang cukup, ya, butuh karbohidrat, butuh vitamin, butuh protein. Makanan itu harus betul-betul bergizi seimbang gitu kan ya, sehingga nanti akan bisa membangun fisik janin, karena perkembangan paling cepat itu terjadi adalah pada saat periode kehamilan. Bayangkan 9 bulan yang tadinya cuma setitik gitu ya, menjadi bayi yang beratnya itu sampai berapa Bu? Bisa 3 kilo lebih gitu ya, 2,5 kilo sampai dengan 4 kilo. Kurang dari 2,5 kilo itu bayi berat lahir rendah. Kalau prematur itu kelahiran yang belum cukup bulan. Jadi normalnya itu kan kehamilan adalah 9 bulan 10 hari. Tetapi kalau prematur itu berarti belum 9 bulan, itu sudah lahir, itu prematur. Tapi kalau kurang dari 2,5 kilogram itu namanya bayi berat lahir rendah. Dan maksimal itu adalah 4 kilo. Lebih dari 4 kilo biasanya ibunya memiliki masalah dalam kesehatan. Ya, biasanya ibu yang diabetes, nah dia melahirkan bayi yang juga beratnya sampai 4 kilo lebih gitu. Nah, ini juga masalah gitu ya. Nah, di sini fisik jelas yang dikejar di dalam proses kehamilan itu. Jadi makanya tadi ibu hamil itu harus bahagia dan sebagainya gitu ya, makan cukup, karena disinilah pembentukan otak gitu ya, pertumbuhan otak itu terjadi. Pesat sekali, cepat sekali. Ini yang paling kritis, ini yang paling cepat, sehingga betul-betul harus harus diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada saat kelahiran sampai dengan usia 2 tahun. Bahkan sekarang itu pemerintah mempertegas sampai usia 3 tahun itu harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana anak bisa mencapai tinggi dan berat badan yang optimal. Di sini jelas dibutuhkan seluruh zat gizi baik mikro maupun makro gitu ya. Karbohidrat, protein, baik protein hewani, protein nabati gitu ya, kemudian fosfor, zat besi, seng dan sebagainya gitu ya, itu sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk bisa mencapai tinggi dan berat badan yang optimal. Yang paling simpel itu adalah melihat kalau sudah lahir adalah dari apa Bu? KMS ya. Setiap anak kan punya buku kartu menuju sehat, punya buku untuk mendeteksi gitu ya, untuk melihat apakah anak itu betul tumbuh kembangnya itu sesuai dengan norma gitu kan ya, sesuai dengan norma. Nah, di sini setelah lahir sampai dengan 2 tahun, di mana anak itu mendapatkan gizi yang luar biasa gitu kan ya, eksklusif. Tentu saja bisa dari di 6 bulan pertama itu adalah dengan ASI eksklusif gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan MP ASI, makanan pendamping ASI. Jadi ini luar biasanya Allah, Tuhan ya, Allah itu maha kuasa. Kalau saya bilang, orang dengan status sosial ekonomi apapun Bu, ya, ketika bayi itu lahir, ibu itu sebetulnya sudah secara lahiriah gitu ya, di setting tubuhnya untuk bayi itu menyusui. Makanya sekarang ada program termasuk untuk menangani gizi buruk ini gitu ya, stunting ini adalah bagaimana bayi itu bisa inisiasi menyusu dini. Jadi bayi itu mencari sendiri putih ibunya, sehingga ini luar biasa dan ini harus distimulasi. Mohon maaf, saya masih menemukan kadang-kadang gini, kita nyerah. Sakit Bu, yang namanya nyusuin gitu ya, sakit banget gitu, apalagi di fase-fase pertama baru punya bayi, kita lelah gitu ya, kemudian harus menyusui dan sebagainya gitu. Tapi ini butuh proses, harus sabarnya dan harus berjuang luar biasa. Nah, ini harus edukasi juga gitu kan ya, kita harus mengedukasi orang tua juga, ibu juga untuk
mau menyusui bayinya. Bisa bayangkan ibu mau makan apapun, bahkan kalau mau nyusuin minum segelas air hangat saja, ya itu luar biasa loh Bu, ASINya keluarnya banyak sekali, deras sekali. Jadi ini luar biasa gitu. Jadi ASI eksklusif, jangan ditinggalkan gitu ya. Gimana caranya pokoknya gitu. Namanya bayi manusia, kalau bisa pokoknya nyusunya juga sama manusia gitu ya. Bukan sama sapi. Kemudian juga makanan pendamping ASI. Ya seiring dengan pertumbuhan fisik anak gitu ya, mereka juga bisa dilatih untuk makan makanan padat. Dari mulai yang kalau 1 tahun pertama gitu ya tanpa garam ya, bayi itu dibuatkan bubur tanpa garam. Buburnya macam-macam, bubur buah gitu ya, bubur apa namanya dari tepung kentang dan sebagainya ya, itu bisa kita buatkan bubur sederhana untuk makanan pendamping ASI. Jadi jangan karena pengen buru-buru bayinya gemuk gitu ya. Jangan kalau dulu zaman saya kecil gitu ya mengalami Bu gitu ya, alhamdulillah masih sehat ya. Ibu mengalami nggak? Kalau dulu orang tua ibu mungkin cerita, iya bayi seminggu mah kalau dulu udah disuapin apa? Disuapin pisang katanya gitu biar kenyang. Kasihan kalau cuma ASI aja nggak kenyang katanya. Padahal sebetulnya dari ASI itu saja sampai 6 bulan gitu ya, itu sudah luar biasa cukup nutrisinya untuk bayi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang dicek baik-baik coba. Saya ingin dengar cerita gitu. Apakah ada anak di PAUD atau di sekitar lingkungan Bapak Ibu yang memiliki hambatan di dalam pertumbuhan? Tadi kita tahu ya bahwa anak itu punya norma perkembangannya sendiri gitu. Nah, Bapak dan Ibu menemukan nggak ada anak-anak yang mungkin di lingkungan Bapak dan Ibu gitu yang mengalami hambatan, dan kenapa Ibu mengatakan itu adalah hambatan? Bu, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jud Jamalia, berasal dari Kota Loksmawe. Ada anak yang memiliki hambatan pertumbuhan atau perkembangan juga pun. Ini bisa dilihat seperti kita bilang tadi dari pola asuh, di mana anak tersebut di rumah apapun yang dia lakukan sering disalahkan oleh orang tua tanpa ada penjelasan. Contohnya misalnya anak-anak melakukan kesalahan, maaf kita bilang anak-anak itu kan masih perlu kita kasih pengertian, karena tidak sengaja dia memecahkan sesuatu. Yang orang tuanya langsung dengan emosionalnya memarahi anaknya tanpa memberi penjelasan yang seharusnya kalau menurut saya benar ya. Kalau menurut saya, kenapa itu pecah sayang? Karena kamu kan gak hati-hati. Kalau mama tuh nggak marah, nah, itu mungkin pola asuh yang benar. Cuman kalau itu pecah, nanti yang membuka siapa? Adik kan? Kenapa tadi? Kita tanya sama anak. Kalau bisa seperti itu. Tapi kita lihat masyarakat kita masih banyak yang langsung menyalahkan. Kamu ya, kamu tidak hati-hati. Kenapa kamu begini? Itu menurut saya pola asuh yang juga membuat hambatan ke anak. Sehingga dia di luar sana, di saat dia ingin muncul, dia mampu. Tapi karena sering disalahkan, dia menjadi tidak berani. Oke, Itu salah satunya. itu dari sisi perkembangan ya Bu, berarti dari sisi perkembangan bagaimana pola asuh orang tua yang akhirnya keliru. Kalau dari sisi pertumbuhan Bu, tadi kita sepakat kata kuncinya pada pertumbuhan adalah ada fisik gitu ya, kemudian bisa diukur secara kuantitatif gitu. Ibu mengalami nggak ada hambatan pertumbuhan yang mungkin ditemui di lingkungan sekitar? Oke, silakan Bu. Terima kasih, nama saya Irawati dari Kabupaten Buol. Kebetulan salah satu siswa saya di TK saya ada anak berusia 5 tahun dengan berat badan tidak lebih dari 11 kilo. Kemudian tinggi badannya hanya 96 cm. Ketika kami memberikan rujukan, kami berkomunikasi dengan orang tua, anak tersebut adalah anak tunggal. Kami berkomunikasi dan menyarankan ke orang tua karena dalam bahasa kami di Sulawesi, mamanya ini DP berat badan dengan tinggi badan tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Kami merekomendasikan untuk berkonsultasi dengan pihak puskesmas yang ada di kecamatan. Tapi jawaban dari orang tua adalah, so begitu memang Bu, orang kecil-kecil. Pada intinya adalah bahwa itu adalah hal yang biasa karena mereka kecil, ya genetik. Kemudian, tapi memang dia kecil, tapi untuk perkembangannya
kemampuannya dalam berbahasa, bersosialisasi itu sangat baik. Jadi mungkin, tapi saya maksudnya tetap menyarankan untuk berkonsultasi karena ada indikasi itu. Tapi orang tuanya bilang tidak Bu, apa semua. Jadi itu yang menjadi kendala sih sebenarnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi kita Ibu menyebut angka ya. Nah ini menarik Bu. Jadi sebetulnya normalnya berapa sih? Gitu kan ya? Pertanyaannya di dalam pertumbuhan normalnya itu berapa? Oke, saya agak kilat nih ya Bu. Mbak Yani, kita bisa sampai jam berapa? Jam 9 selesai. Kasihan ibu-ibu baru. Oke, mudah-mudahan kejar ya Bu. Oke, jadi 9 ya baik. Nah, oke, kita akan bicara tentang pertumbuhan. Kenapa akhirnya saya ajukan pertanyaan ini, Bapak dan Ibu gitu ya? Karena memang ketika hambatan dalam pertumbuhan itu terjadi, memang tadi Ibu mengatakan ada indikasi gitu kan ya? Ada indikasi karena ketika pertumbuhan itu terhambat, tidak menutup kemungkinan gitu ya, perkembangannya pun akan mengalami masalah, akan mengalami hambatan juga, gitu kan ya. Nah sehingga kalau anak ini tadi, kita ambil contoh ya kasus yang Ibu dari Sulawesi, bahwa tinggi anak sudah 5 tahun tapi hanya 96 cm. Ibu bisa bayangkan, sudah 5 tahun tapi tingginya hanya 95 cm. Padahal gitu ya, harusnya anak di usia 3 tahun saja itu biasanya tingginya sudah mencapai 100. Ya, di usia 3 tahun itu biasanya sudah sampai 1 meter. Tapi ini masih 95 cm dan berat badannya juga kebayang Bu, hanya 11 kilo. Nah, jadi gitu ya. Ini kita lihat apakah gitu ya Murang kali Abi ingin mengalami masalah atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu bisa jadi gitu ya. Kita lihat dulu. Tidak semua anak yang pendek itu juga stunting. Saya agak khawatir juga nih. Jangan sampai gitu ya kita mendefinisikan karena anak itu tinggi badannya kurang gitu ya, kemudian kita langsung sebut itu stunting. Belum tentu gitu ya. Ya, kita lihat dulu bahwa yang disebut dengan stunting ini adalah sebetulnya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk. Tapi stunting bukan gizi buruk. Stunting berbeda dengan gizi buruk. Ini harus digarisbawahi. Karena stunting ini juga biasanya disebabkan karena infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Jadi ketika stimulasi yang tidak memadai di lingkungan sekitar, pemberian makanan pendamping ASI yang salah itu juga akan mempengaruhi gitu ya dalam proses pertumbuhan anak gitu ya, dan mungkin juga gizi kronis yang dialami oleh anak bertahun-tahun. Karena kelaparan, karena kekurangan gizi gitu ya, yang sangat kronis mengakibatkan anak yang harusnya tumbuh maksimal gitu ya itu tidak bisa terpenuhi gitu ya sesuai dengan usianya. Atau bisa dikatakan tinggi badan anak itu lebih rendah daripada tinggi badan anak di usianya. Jadi kalau kata WHO gitu ya, perhitungan Z-score tinggi badan anak itu -2 atau -3. Padahal di usia 5 tahun tinggi badan anak itu biasanya sudah lebih dari 110. Ya, sudah lebih dari 110 cm. Beratnya pun gitu ya, kalau laki-laki itu sudah lebih dari 13,4 kg. Jadi bisa dibayangkan kalau beratnya itu masih kurang hanya 11 gitu ya, hanya 11 kg, berarti kan itu minus berapa? Sudah -2. Nah, ini ada indikasi tadi ya Bu, Ibu mengatakan ada indikasi karena di bawah -2 atau -3 dari standar normal. Nah, jadi kita bisa mengatakan apa sih sebetulnya ciri dari anak stunting ini? Yang pertama adalah tinggi badan lebih rendah dari anak seusianya. Ini yang pertama. Kemudian ini baru satu ciri ya. Ciri yang kedua adalah wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Jadi kalau wajah anak gitu ya, itu juga terlihat. Anak tuh muda gitu ya, tetapi dia ini terlihat lebih muda lagi gitu ya usianya dari teman-teman seusianya. Dan terjadi keterlambatan di dalam pertumbuhan. Jadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan itu kan progresnya pasti maju nih Bu. Tapi pada anak yang mengalami stunting, pertumbuhannya itu melambat. Ya, pertumbuhannya itu melambat.
Nah, kemudian yang terjadi berikutnya adalah nanti kita deteksi lagi di usia 8 sampai dengan 10 tahun. Ini yang terjadi pada anak-anak stunting, biasanya anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata. Kemudian yang berikutnya adalah tanda-tanda pubertas, itu biasanya terlambat. Ya, anak-anak perempuan itu biasanya sekarang sudah mengalami pubertas di usia 11 tahun. 11 tahun, 12 tahun. Tetapi gitu ya, mungkin anak ini sudah SMP, itu tidak menstruasi misalkan yang perempuan gitu. Dengan ciri-ciri yang lain juga muncul gitu. Nah, bisa saja gitu ya, ini terjadi karena kemudian juga ini performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Jadi anak itu tidak bisa konsentrasi, Bu, tidak fokus. Ketika dia belajar di kelas, dia tidak fokus untuk memperhatikan guru. Kesulitan untuk konsentrasi, untuk memusatkan perhatian gitu ya, untuk menyimak apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan pertumbuhan gigi itu terlambat. Jadi biasanya kan bayi itu di usia berapa? 1 tahun itu udah muncul gigi kan ya? Gigi seri bawah itu udah muncul biasanya. Tapi ada anak-anak yang terhambat. Nah, ini kita harus lihat juga gitu ya, apakah anak itu sudah katakanlah di 1 tahun sudah 2 kali lipat dari berat tubuhnya ketika lahir. Itu harus dicek. Tanya ya. Bu. Iya Pak. Ini. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih. Tadi ini kan standarnya dikeluarkan oleh WHO ya. Berarti saya pikir ini universal ya. Artinya gini. Ini juga berlaku, ukuran-ukuran ini berlaku juga untuk anak-anak di seluruh dunia. Betul. Sementara kita secara kasat mata itu bisa melihat bahwa kadang pertumbuhan orang Indonesia itu memang lebih ya lebih sedikit, lebih sedikit, lebih mungil. Okay. Itu gimana itu cara menilainya? Oke, baik Pak. Kasih, jadi memang dari sisi karakter proporsi tubuh kita gitu ya, orang Asia itu memang cenderung lebih pendek kan daripada orang-orang Eropa dan orang Amerika gitu ya. Tetapi kita juga ini adalah standar ya Pak. Dan ini bersifat universal gitu ya. Kenapa? Karena memang sebetulnya bayi ketika dilahirkan itu Pak, itu normal. Sama sebetulnya. Bayi mau di di Amerika, di Eropa gitu ya, standar normalnya sebetulnya sama. Nah, tapi kan lihat lagi di ciri stunting ini tidak semata-mata hanya pada keterlambatan di dalam tinggi badan dan berat badan. Tapi harus kita lihat penyebabnya. Apakah misalkan anak yang tadi tinggi badannya kurang gitu ya, lebih rendah daripada teman seusianya sampai -3 dan sebagainya, apakah juga mengalami gizi buruk gitu ya, kekurangan gizi yang sangat kronis di awal-awal 1000 hari pertamanya, sehingga mengganggu dalam proses konsentrasi, mengganggu dalam proses pada saat di kelas gitu ya, misalkan dia tidak bisa fokus. Kemudian pubertasnya tadi terganggu, apakah itu juga terhambat? Nah, ketika misalkan kita menemukan kasus-kasus seperti ini, Pak, bisa jadi itu dicirikan sebagai anak yang stunting. Jadi ini hanya salah satu ukuran, tetapi memang salah satu ciri yang paling melekat dalam stunting bisa dilihat salah satunya adalah karena ini. Tapi harus dibedakan juga, kan ada coba sekarang misalkan mungkin orang lebih pendek gitu kan ya, kayak Ucok Baba atau siapa Daus Mini ya. Ya, Daus Mini misalkan. Kan ada yang memang secara kita lihat secara jelas gitu ya, kita berbeda gitu. Dengan mereka, apakah dia itu stunting? Belum tentu. Apa bedanya? Stunting salah satu cirinya adalah memang pertumbuhan yang terhambat, yang terlambat. Tapi ketika dewasa kan kita melihat ternyata orang itu kan tingginya berbeda-beda. Ada yang memang akhirnya seperti misalkan Ucok Baba atau Daus Mini gitu itu tidak berkembang secara maksimal. Tapi dia karena perkembangan. Tapi dia berkembang gitu kan ya. Kenapa seperti itu? Apa yang membedakan? Genetik, ibu bapaknya tidak ada masalah. Nah, itu kelainan hormonal, Pak. Ya, yang mengakibatkan dia menjadi berbeda gitu kan ya, tidak berkembang sebagaimana mestinya. Jadi ketika kita mengecek stunting tadi, makanya tadi istilah ibu yang dari Sulawesi diindikasi. Karena belum tentu anak yang pendek
yang berat badannya kurang, yang tingginya juga lebih rendah, atau sampai seperti itu sudah pasti stunting? Belum tentu. Kita lihat dulu, apakah anak betul-betul mengalami tadi masalah-masalah, misalkan gizi kronis tadi. Karena antara gizi buruk dengan stunting itu juga berbeda. Saya buka slide berikutnya ya Pak. Oke, ini gizi buruk. Kenapa anak itu biasanya sampai tubuhnya itu tidak berkembang secara maksimal? Bisa jadi karena faktor gizi buruk, dan gizi buruknya ini menahun. Jadi anak betul-betul tidak diberikan asupan gizi yang memadai pada saat kehamilan, pada saat ibu itu hamil. Makanya saya bilang ibu hamil itu harus betul-betul harus diedukasi gimana caranya gitu ya. Jangan membiarkan ketika dia nggak mau makan, dibiarkan nggak mau makan, karena bisa saja janin itu menjadi kekurangan nutrisi pada saat berada di kandungan ibunya. Ya, ini yang pertama. Jadi gizi buruk, pengetahuan ibu minim saat hamil dan melahirkan, sehingga tadi asupan ke bayi gitu ya itu tidak mencukupi. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan tadi sehingga tidak bisa tertolong ya. Kemudian minimnya akses makanan bergizi dan minim akses air bersih dan sanitasi, ini juga mempengaruhi. Nah, apa yang membedakan? Sebentar, sebelum sampai ke sini. Nah, ini program-program untuk pencegahan ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mencegah sebetulnya anak itu atau kita tonton videonya. Kita tonton video ya, kita tonton video supaya lebih jelas. Boleh diputarkan?